kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai program kinerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Teman-teman, kita perlu mengetahui bahwasannya sekolah yang maju itu tidak bekerja dengan sendiri. Di balik keberhasilan sebuah sekolah ada peran penting komite sekolah sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Pada video kali ini, mari kita pelajari bersama bagaimana program kerja komite sekolah dapat disusun dan bagaimana sistem kerjasama antar sekolah dan komite dapat berjalan dengan efektif. Adapun pengertian dari komite sekolah, jadi komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan pihak yang peduli terhadap pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, bahwasannya komite sekolah ini berperan sebagai yang pertama, pemberi pertimbangan, ini di mana dalam kebijakan dan program sekolah. Lalu yang kedua ada pendukung. Ia merupakan pendukung baik dalam bentuk tenaga, sarana maupun berupa dana. Lalu yang ketiga, ia merupakan pengontrol. Ini di mana untuk memastikan kebijakan dan program sekolah itu dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Lalu yang keempat, ia sebagai mediator, di mana ia berperan sebagai mediator antara sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah. Jadi teman-teman, adapun program kerja komite sekolah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pengembangan sekolah, di mana ada beberapa contoh program kerja yang umum dilakukan, di mana antara lain itu yang pertama itu ada bidang akademik, di mana ini mendukung pelatihan guru, lomba prestasi siswa, dan pengembangan literasi sekolah. Lalu yang kedua, ini di bidang sarana dan prasarana. Jadi ini ia membantu untuk pengadaan fasilitas belajar, perawatan gedung, serta lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, ada di bidang kesejahteraan dan kegiatan sosial, di mana ini pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, serta kegiatan sosial masyarakat dan kerja bakti bersama. Lalu yang keempat, ini ada bidang kemitraan, di mana ini ia menjalin hubungan dengan dunia usaha, alumni, dan lembaga masyarakat untuk mendukung kegiatan sekolah. Jadi, semua program ini disusun melalui musyawarah antara pihak sekolah dan komite agar selaras dengan visi misi dalam sekolah tersebut. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi komite sekolah serta pihak sekolah, di mana kerjasama antara komite dan pihak sekolah ini harus dapat dibangun atas dasar yang pertama itu kemitraan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi bentuk sistem kerjasama yang efektif di mana di antara lain itu yang pertama itu adanya rapat koordinasi rutin, di mana ini berperan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja. Lalu yang kedua itu ada forum komunikasi dua arah. Artinya ini adalah merupakan komunikasi antara guru, orang tua, serta masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada pelaporan keuangan dan kegiatan secara terbuka. Jadi kita harus transparan ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada keterlibatan komite dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sekolah. Jadi dengan sistem kerjasama yang baik, setiap keputusan yang diambil nantinya akan menjadi hasil yang sinergi antara sekolah dan masyarakat. Nah teman-teman, kesimpulan pada materi kali ini di mana bahwasannya komite sekolah ini bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan ia merupakan mitra sejati sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu melalui program kerja yang telah ia rencanakan dan kerjasama yang solid, sekolah dan komite dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!